Memasuki persidangan ke-12 kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Majelis Hakim hari ini melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan dari ahli psikologi dan pembantu Jessica Kumala Wongso. Terjadi perdebatan antara saksi ahli psikologi dengan kuasa hukum terdakwa. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Jessica Wawar langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica, apa yang menjadi materi perdebatan antara saksi ahli psikologi dengan kuasa hukum terdakwa? Perdebatan hingga saat ini memang masih terjadi, Robert, dari dalam ruang persidangan, yaitu sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Memang sejak tadi siang hingga sore ini perdebatan antara kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan bersama dengan ahli psikologi yang dihadirkan pada persidangan ke-12 ini yaitu Antonia Ratih terus berlanjut. Materi yang diperdebatkan adalah terkait dengan sejumlah kejanggalan yang dinilai atau menurut analisis dari ahli psikologi ini berdasarkan hasil pantauan dari rekaman CCTV. Adapun kejanggalan-kejanggalan yang sebelumnya disampaikan oleh Antonia Ratih pada saat memantau rekaman CCTV di mana Jessica Kumala Wongso berada di Cafe Olivier pada saat meninggalnya Wayan Mirna Salihin ini. Kejanggalan tersebut diantaranya pertama memang adalah pada saat Jessica Kumala Wongso melakukan gerakan aneh ketika memindahkan paper bag di atas meja, dan kemudian ada juga perbedaan sikap begitu di mana Jessica Kumala Wongso dinilai jauh lebih rileks ketika paper bag tersebut sudah diturunkan dari atas meja. Kemudian juga yang menarik tadi, poin perdebatan ini cukup menarik untuk disimak adalah bagaimana sebenarnya respon dari Jessica Wongso pasca Mirna tiba di Cafe Olivier dan setelah meminum kopi Vietnam pesanan dari Jessica Kumala Wongso ini sendiri. Mirna diduga keracunan dan langsung mengalami kesakitan hingga akhirnya tergeletak di lantai. Menurut Antonia Ratih adalah sesuatu yang tidak lazim begitu ketika dua orang sahabat yang baru saja bertemu, kemudian pada saat kejadian tersebut salah satu diantaranya mengalami musibah seperti sakit, dan respon sahabat yang lain tidak menunjukkan wajah kepanikan dan bahkan tidak memberikan bantuan pertolongan, dan hal tersebutlah yang dipertanyakan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan terkait dengan bagaimana sebenarnya perilaku dari Mirna tersebut. Otto Hasibuan sempat mencari beberapa celah untuk mempertanyakan sebenarnya analisis dan metodologi apa yang digunakan oleh Antonia Ratih pada saat mengamati bagaimana sebenarnya perilaku, gestur dan juga gerak-gerik dari Jessica Kumala Wongso berdasarkan pantauan CCTV tersebut. Namun Antonia Ratih kembali menjelaskan adalah sesuatu yang tidak lazim pada saat kejadian tersebut terjadi dalam tindakan yang atau dalam situasi yang bisa dikatakan dengan tingkat kepanikan yang cukup tinggi. Namun Jessica Kumala Wongso ini dinilai terlalu santai. Jika misalnya Jessica beralibi bahwa saat itu dirinya sudah terlanjur panik, Antonia menjelaskan bahwa ekspresi kepanikan pun tidak tergambar di wajah Jessica Kumala Wongso berdasarkan hasil pantauan CCTV. Berikut kami sampaikan dan Anda bisa melihat sedikit cuplikan bagaimana perdebatan yang terjadi dari dalam ruang persidangan antara Antonia Ratih bersama dengan Otto Hasibuan. Ketika sebuah musibah terjadi pada Mirna, kita lihat aja Pak di videonya, kita bisa lihat bagaimana orang-orang bergerak untuk menolong Mirna, termasuk yang tidak kenal. Jessica ini mengaku bahwa dia adalah temannya, mau teman akrab kayak mau enggak itu terjadi, dan Mirna datang atas undangan dia. Jadi dalam hal demikian, tanpa saya tahu latar belakangnya, ketika ada orang di sebelahnya berarti berinteraksi dengan dia, kena musibah, kemudian dia sakit, yang bersangkutan justru menghindar, ini tidak lazim Pak. Kemudian ketika saya tahu lebih detail tentang siapa Mirna, siapa Jessica, siapa Hani, lingkungannya di mana, itu menambahkan ketegasan tentang kelaziman dan tidak kelaziman tadi Pak. Ya. Antonia Ratih mencoba menjelaskan sejumlah kejanggalan dan juga hal-hal yang disebut seperti tidak lazim begitu pada saat pertemuan antara Jessica dan Mirna ini sendiri, dan hal tersebut masih saja hingga saat ini diperdebatkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Memang hingga saat ini Robert belum ada satupun bukti yang mengarah atau memang menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso merupakan satu-satunya atau pelaku tunggal yang menyebabkan kematian dari Wayan Mirna Salihin. Namun berdasarkan keterangan dan juga pandangan pendapat yang disampaikan oleh sejumlah saksi yang ada hingga persidangan ke-12 saat ini, buktinya juga dikuatkan oleh ahli psikologi yang ada saat ini, ada beberapa atau sejumlah kejanggalan pada saat pertemuan di Cafe Olivier tersebut yang merujuk atau menilai bahwa perilaku dan gerak-gerik dari Jessica Kumala Wongso sendiri ini tidaklah lazim. Robert.
Ya Jessica, dengan begitu panjangnya dari sidang pemeriksaan saksi ahli dari psikologi yang sudah berjalan sejak pukul 10 pagi, apakah pemeriksaan terhadap pembantu Jessica juga akan tetap dilaksanakan? Ya, berdasarkan informasi yang terakhir kami terima, memang agenda untuk pemeriksaan saksi pada hari ini dijadwalkan ada 2 saksi, yaitu pertama saksi ahli psikologi, dan kedua adalah rencananya nanti jaksa penuntut umum akan menghadirkan asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso. Namun hingga saat ini memang masih berlangsung pemeriksaan terhadap saksi ahli atau ahli psikologi yaitu Antonia Ratih. Belum diketahui nanti persidangan ini akan berlangsung hingga pukul berapa, apakah nanti akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso. Penting untuk menggali bagaimana keterangan dan juga kesaksian dari mantan asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini, karena seperti kita ketahui bersama Robert bahwa salah satu hal yang paling dicari terkait dengan upaya menghilangkan barang bukti. Ada informasi sebelumnya bahwa memang penyidik Polda Metro Jaya sempat mencari celana dari Jessica Kumala Wongso yang robek, diduga saat digunakan pada saat Jessica bertemu dengan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, yang hingga saat ini akan terus digali apa saja keterangan yang bisa disampaikan oleh asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso tersebut, dan bagaimana sebenarnya kronologi dari hilangnya celana Jessica Kumala Wongso yang mungkin akan bisa memberikan titik terang dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, sehingga ada arah yang lebih jelas begitu siapa pelaku dan akan ada bukti yang lebih kuat menunjukkan titik terang pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kami masih akan terus memantau bagaimana jalannya persidangan. Apakah pada persidangan kali ini asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso akan segera dihadirkan atau akan terus dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian dari asisten rumah tangga tersebut, ataukah nanti akan menunggu hingga tahapan penjelasan pendapat dan pandangan dari saksi ahli psikologi yaitu Antonia Ratih akan selesai dipaparkan. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan.